Sebelumnya yang pernah gue bilang camat-camat ini punya peluang untuk ngisi kadis ini ternyata itu belum apa ya, belum mampu menurut Pak Wali. PLT pun saat ini tetap berjalan kan kinerja Pak Wali. Nah cuman kan ketika ini naik, 3 orang ini naik ya tentunya harus diisi adalah sekdisnya. Ya harus nyari kan. Nanti harus dipikir. Ciri-cirinya kita bisa lihat nanti camat mana yang muter-muter dulu ya. Sekdis ya. Itu calon kepala dinasnya berarti. Ya mungkin Gerard mau jadi kepala satpol PP kali. Udahlah. Balik lagi bersama kita berempat di Spill Tipis by Radar Depok. Oke. Malam ini kayaknya kita bakal seru-seruan bahas yang ditunggu-tunggu sama warga Kota Depok. Bukan sama PNS juga. PNS juga. Iya, warga Depok juga nungguin dong. Deg-degan PNS juga. Jadi apa sih, Enggak, warga Depok pada masa muda kayaknya. Paling di kalangan PNS yang paling utama. Udah nanya-nanya ya. Udah paling nanya kapan nih mutasi lagi ya, itu Siapa kita coba kemana? bahas. Oke, kita akan bahas mutasi nih kali ini. Yoi. Siapa dulu? Dari Gerard, tahu Dari informasinya? Abang dong. Ya, dari gue. Tapi ini kasih ke 4 ke pemimpin Keempat. Pak Spian Suri. Ya, Pak Chandra ya. Ya, jilid 4 lah ya. Terakhir kemarin kalau nggak salah yang OPD itu besar-besaran itu di awal tahun di Januari. Awal tahun sama yang terakhir ini sih ketiga kemarin tuh. Oh ya. Itu. Siapa mau duluan? Yang dapat informasi banyak duluan? Jun, Arnet, Gerard. Saya nanti. Saya simpen dulu. Saya juga dong. Biarin Jun dulu. Masa lalu gue yang ngebuka ya. Lagi ya ngocin ya. Ya mutasi sesuatu yang ditunggu PNS tapi tidak ditunggu sama warga Depok. Iya. Masa bodoh sih. Ya seperti kita ketahui kan ada 3 untuk yang gede-gede ya. Yang gede-gede ya, artinya ada 3 OPD seksi menurut gua, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Mereka lihat Jun, Badan Keuangan Daerah, satu lagi sama Dinas PUPR. ya, yang saat ini PLT. Ya saat ini PLT jadi menanti kapan ini definitif. Kita memang sudah memberitakan ini sih sebelumnya untuk sebelum ya menjadi mukadimah atau pra dari Spill Tipis malam ini gitu. Yes. Jadi untuk itu kita memang untuk awal berita tuh kita coba nanya waktu itu ke BKPSDM ya, yang notabene juga kosong ya. Ya. BKPSDM kan kosong, diisi sama PLT-nya Bang Hendra. Yang kita pikir ada open bidding. Ya, ini selama ini emang harus open bidding kan, jadi aturan ada, BKN itu. maksudnya jalur bersaing gitu ya. Kita sebutnya jalur persaingan. Ternyata kata beliau enggak sekarang. Berubah. Aturan baru. Dia Aturan ngikutin skema baru. BKN itu dari BKN juga. Entah ya artinya punya landasan hukum dari pusat, disebut manajemen talenta sekarang. Iya. Gua ngerasa manajemen talenta itu mirip kayak waktu awal gua ngepost di Pemkot aja. Awal-awal kita nongkrong di Pemkot juga mau nggak ada open bidding deh selain Sekda. Ya, seingat gua ya, seingat gua jadi memang saat itu tuh yang ngutak-ngutik adalah Baperjakat ya, Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan. Itu diketuai Sekda, isinya itu Badan Kepegawaian, dulu kan namanya Badan Kepegawaian. Inspektorat, lalu ya tentu Sekda, BKPSDM, ya Badan Kepegawaian kan, nah, dulu belum BKPSDM tuh, dan ya tentu wali kota baru nanti dilaporkan ke dari Sekda baru dilaporkan ke wali kota. Manajemen talenta ini mirip seperti itu. Manajemen talenta ini ngelihat track record yang gue lihat, jadi ngelihat potensi, latar belakang, kompetensi dari ASN yang tersebut gitu, yang dikategorikan layak untuk namanya akan diajukan ke wali kota. Jadi sistemnya sekarang adalah perbaikan database. Jadi dilihat database dari setiap individu
yang mungkin berpotensi atau golongannya sudah lengkap atau secara pangkat dan jabatannya, durasi masa kerja, kompetensi dan pengalaman kerjanya, masa bakti mungkin ya yang bisa gue lihat itu akan direkam lagi. Artinya apa? Rekaman itu tuh akan diserahkan lagi nanti ke Baper Jakat ya. Kayak mungkin itu ada Baper Jakat karena gue juga bicara sama salah satu ASN yang punya jabatan tinggi, ya Baper Jakat masih ada bang. Cuman Masih ada tapi nggak kelihatan. ya nggak ada. Nah ini sepertinya akan seperti itu. Entah motifnya apa kalau tidak ada open bidding. Kalau gue prinsipnya sih apa ya, open bidding tidak perlu banget kalau memang sudah senior. Kadang-kadang open bidding ini hanya semacam formalitas yang gue lihat. Nah, mendingan daripada formalitas, mendingan nggak usah diadain sekalian. Tapi memang ya benar track recordnya jelas. Orang yang dulu kan kita bukan berpendapat yang kita pahami dulu, misalkan jadi sekda harus 2 kali pernah jadi kadis. Ya, Nah, ya kan itu itu dulu. paham banget tuh. Atau 3 lah, misalkan 2 kali atau 3 kali. Nah untuk jadi kadis sekarang ya seperti itu, mungkin pernah jadi apa kayak misalnya kabak sebelumnya atau sekdis, camat mungkin ya. Nah itu ya track record yang harus dilihat. Tapi dilihat dari prestasinya juga ya. Nah itu Dia kan pernah masuk ngapain di gitu kompetensinya kan. Berarti kan ada di apa namanya item kompetensi dan potensi dan apa namanya latar belakang atau riwayat hidup itu dilihat lagi tuh. Iya. Nah yang menjadi lucu adalah nanti BKPSDM. Dia berarti menyaring namanya sendiri karena kan Bang Hendra ini juga salah satu yang katanya bisa menjadi definitif untuk menjabat BKPSDM atau Badan Kepegawaian yang kita apa namanya mudahkan lah untuk Badan Kepegawaian. Di samping tentu ada beberapa kalau di tataran akar rumput kasih di kelurahan juga banyak yang masih kosong. Nah itu kan juga nanti sekel kosong. itu mungkin bisa jadi rekom dari pimpinannya, mungkin dari camatnya nih begini nih kosong nih. Ini juga mungkin orang ini bisa naik atau seperti apa. Ya kalau gue bicara itu yang gede-gedenya ya 3 dinas ini harus segera diisi. Mungkin secara apa namanya durasi ya sebenarnya sih PLT pun saat ini tetap berjalan kan kinerja Pak Wali. Nah cuman kan ketika ini naik 3 orang ini naik ya tentunya harus diisi adalah sekdisnya. Ya harus nyari kan. Nanti harus dipikirkan juga Jadi sama memang ya ini kan Pak Wali. namanya mutasi kan kayak apa ya? Kayak apa bola salju gitu. Jadi ini diisi ya terus naik tuh, dia akan naik terus kan ke puncak. Nah ini gimana persiapan yang dilakukan sama BKPSDM tuh seperti apa yang kita lihat juga karena pernah kita tanya pun kita wawancarai ya, sedang dalam proses bahasanya seperti itu. Waktunya kapan gitu kan? Bocoran lo kapan Mai katanya Mai? Ada, ntar tapi belakangan. Nah, gue menjadi pertanyaan gini, berarti 3 orang ini sekarang lagi unjuk gigi ya di depan. Ada salah satu calon kepala dinas yang sampai meng-hire media sosial. Gue sebutin namanya. Media sosial lagi ya. Gitu ya. Ya sah-sah aja. Sah-sah banget. Sah saja. Orang kan bagaimana cara diri kan bertarung. Iya. Jadi, biarpun tidak ada open bidding ya pertarungan tetap jalan. Cuman beda arena aja. Ya. Intinya bagaimana tampak cantik di depan Bapak Wali Kota. Yes. Tampak menarik untuk bisa dipilih menjadi definitif. Ya itu caranya masing-masing sih untuk dia dalam tanda kutip berselancar di media sosial atau di media apa namanya seperti kita nih media harian, media. Tapi di Radar Depok belum itu yang itu mah. Belum. Lo dinas mana nih? Gak bisa. Ada kok. Oh, Itu yang tadi udah di hire. bukan PUPR. Ya itu dia. Itu maksudnya. Ya itu inilah apa namanya kabar burung yang tahu burungnya dari mana. Kita juga ya tidak salah menurut kita sah aja apa yang harus dilakukan. Yang penting berlomba dalam kinerja yang baik. Ya kan kinerja yang baik itu ya tentu butuh exposure. Nah exposure ya terserah dari orang yang tersebut gitu. Dia mau lewat jalur udara, jalur darat, ya monggo aja. Intinya sih itu tadi ningkatin kinerja aja. Ya. Ya. Ya informasi yang
ini juga kan karena gue sebut aja ya Bang Yodi ini ke PUPR, dia sempat terjadi clash lah antara Bu Citra dengan Bang Yodi ini. Clashnya ini ya karena Bu Citra ini kan udah lama, tapi Pak Wali mungkin menganggapnya Yodi ini ada satu peran lah saat pilkada, mungkin ya, ini mungkin dia asumsi gue. Karena informasi gue seperti itu, terus makanya Bu Citra bukan dibuang ya, jatuhnya digeser lah ke DP3 AP2KB. Ya, sementara aja. Ternyata itu sementara ya, jadi sementara kita informasi juga itu sementara. Dan nah di sini Yodi ini merasa dia bisa mampu untuk duduk di situ karena saat ini memang butuh penyegaran lah, mungkin Pak Wali juga kan. Di lalanya dia udah mulai berjalan. Memang di beberapa platform media sosial dia juga udah kerjasama, tadi Jun bilang, dan udah melakukan kerja ya. Mungkin salah satu itu yang dia bisa lakukan saat ini gitu. Jadi dalam waktu dekat kan bukan hanya jadi 3 dinas yang kosong, kemungkinan nambah 2 yang sepamahaman gua, karena ada pensiun sama Pak Jamroi di sub pensiun tuh. Raini ya. Bulan apa tadi tuh Pak Jamroi pensiun? Bulan kapan? Juni Juli Bu. Itu enggak Pak Jamroi di sub. Iya, Pak Jamroi itu Juni, Julinya Bu kebalik. Berarti Bu. Oh iya benar. Ya benar. Pak Jamrawi itu Juni. Bu Nuraini itu juga mau pensiun di kalau nggak salah di bulan Juli ya. Bu Nuraini adalah Kepala Badan Keuangan Daerah. BKD. Gitu. Katanya Bu Citra sih masuk kepala BKD. Ya emang geseran sih gitu ya, Bang. Biar ya tadi biar nggak clash katanya sama Bang Yodi. Kan udah kan Tapi nanti kan dinas tangan keluarganya kosong, siapa lagi yang kosong. Jadi kosong. Ya tentu di bulan Juni Juli ini perpindahan transfer antar pemainnya sengit. Kalau bola tuh sebetulnya gitu. Nah sebelumnya yang pernah gue bilang camat-camat ini punya peluang untuk ngisi kadis ini, ternyata itu belum mampu menurut Pak Wali atau Bapak Jakat untuk mengisi kepala dinas, karena informasi yang kita dapat camat ini masih diputar dulu, geser ke antara camat ke camat atau naik ke sekdis. Kan beberapa kan kosong tadi kan. Kosong, 3 tuh pasti kosong. Nah itu mungkin itu dia diisi ke sekdis dulu. Dari 3 camat yang sebelumnya kita sebut-sebut itu kayaknya geser ke antara camat atau naik ke sekdis dulu gitu. Dan atau enggak ke Pemkot ya. Yes. Belum lagi nanti ada OPD baru. Nah ya kan peleburan dari BKD ya. Dipecah dari BKD. Bapenda. Ada badan. Nah jadi ada kepala dinas baru. Yes, bisa peluangnya. Jadi di situ ada mungkin. peluang. Oke. Ini Jadi akan menarik. ciri-cirinya kita bisa lihat nanti camat mana yang muter-muter dulu ya. Kalau di sekdis ya. Itu calon kepala dinasnya berarti. Soalnya kan kemarin makanya memang harus mungkin ya harus diputar, soalnya kan beberapa waktu kemarin kan sempat kena sentilan sedikit ya. Maksudnya teguran lah Pak Wali ya dari BKN itu, makanya mungkin ya mengikuti aturan main begitu kalau dari teman-teman camat. Nah emang menarik kalau yang tadi Bang Fahmi bilang Bang Yodi ya. Tadi sebenarnya gue pengen menyampaikan tapi masih terjaga. Kalau melihat kontribusi Bang Yodi yang saat ini jadi PLT Kepala Dinas PUPR, memang beliau aktif betul di saat pilkada. Saat itu kan betul-betul gue yang lagi menemani KPU ya. Dia menjadi sekretariat KPU. Dia tuh yang mengurus segala macamnya KPU dan itu Bang Yodi. Makanya gue sempat sedikit kaget ketika dia ke PUPR. Yes. Dan Bu Citra digeser, dia yang menjadi PLT begitu sih. Yang awalnya gue pikir Bu Citra untouchable gitu, tidak tersentuh juga ya. Udah lama sih udah Bu. Ya lama. Di situ udah lama banget ya. Memang Tenang untuk penyegaran lah. Urus BKD ya. Bukan begitu Bu. Ya. Berarti kita ada lagi. Apaan? Ada teman pami. Teman pami. Beda lagi sekarang. Enggak, Bu Citra itu teman semua orang. Aduh. Kita ada informasi apa? Oke, Asik. gue mau ngitin dulu ke pemirsa Spill Tipis.
kita kan udah bahas mutasi ini udah 4 kali ya. Ya. Di 3 kali kemarin itu hampir benar ya semuanya ya, Bang? Bukan hampir benar, 95% benar lah. 95%. Jadi kira-kira yang sekarang juga segitulah. Ya, tipis-tipis aja, paling kalau salah 1-2 aja. Tapi Ya kan, memang kalau nggak salah ya benar. untuk mutasi di jilid 4 ini ya gue cobalah, maksudnya cari menggali info dari teman-teman tim sukses dari koalisi gitu. Tadi gue juga sempat ngobrol sama salah satu tim ya, nggak perlu gue sebutkan namanya. Nggak perlu lah, ya, nggak perlu. Yang penting Ya intinya dia tetap menutup rapat informasi itu. Cuman dia itu bilang bahwa sebenarnya Pak Wali dan dari tim sukses itu meminta dia untuk mengajukan beberapa nama gitu di eselon 3 maupun eselon 2 untuk mutasi ini. Tapi memang dia nggak mau ambil resiko gitu karena dia takut orang yang ditunjuk sama dia ini nanti kinerjanya nggak sesuai yang diharapkan gitu. Nah, yang ini yang nanti jadi masalah buat Pak Wali. Makanya kenapa dia nggak mau mengajukan nama itu. Ya karena kalau kita balik lagi nih ke mutasi-mutasi yang sebelumnya kan kita tahu semangat Pak Wali soal sapu bersih itu. Ya. Bedol desa. Ya, bedol desa. Dan gue ngeliatnya gini, kan kemarin juga Bang Mami nggak masuk ya, kita habis bahas PKS tau kemarin. Kenapa? Yang udah mulai keliling-keliling. Ya artinya apakah tadi dari penjajakan PKS ke partai-partai ini mempengaruhi ke mutasi nanti di jilid 4 ya kan? Karena ya yang kita tahu kemarin kan PKS sudah menemui beberapa partai, beberapa partai dan Pak Wali dan Pak hampir Wakil semua juga. tapi ya hampir semua. Demokrat belum. Ke PKP udah, ke rumah Pak Wakil udah, terus ketua PKS juga sempat ke rumah Pak Wali kalau nggak salah pas Pak Wali, Pak Wakil udah. Pas di hari Lebaran kemarin gitu. Dan paling pertama tetap ke Gerindra, ke rumahnya Bang Pradi. harus dong itu. Ya benar. Ya. Itu banyak yang nggak bisa kita korek tuh pas saat ke Gerindra tuh. Ya, dia tahu bakal di-spill kayak. Itu yang tadi makanya Gue tanya sih. Kan kita siapa tahu gitu ya kan dalam agenda kemarin itu ada dimasukinnya gitu ya. Yang kaitannya ke sini gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan itu sih sangat mungkin lah. Apa siapa? Ada orang namanya. Ada nggak nama orang? Nah, mungkin gini, gue ngasih masukan aja sama Bapak Jakat atau Pak Wali ketika melakukan mutasi diingat-ingat lagi. Sebelumnya juga kan ada BKN menegur lah ya, karena dalam mutasi sebelumnya itu ditemukan ada beberapa pejabat yang ketika ditaruh itu tidak memenuhi klasifikasi. Misalnya harusnya di Kabid itu udah S1 tapi ini masih SMA ijazahnya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sebenarnya dari BKPSDM dan Bapak Jaket mereview ya siapa aja pejabat yang mau ditaruh. Jangan ketika udah dilantik baru ketahuan. Nanti kan jadi Pak Walinya sendiri yang jadi kena kan gitu kan. Entah bisa juga di PT UN atau apa kan bisa jadi seperti itu. Khawatir. Nah hal-hal yang seperti ini maksudnya dihindari lah. Maksudnya kan Pak Wali ini banyak anak buah ya. Masa mensortir. Iya harusnya dijagain Pak Wali kotanya. Ini jangan jadi kelihatan kayak nggak punya anak buah gitu aja gitu. Maksudnya Pak Wali ini harus benar-benar steril dari hal-hal seperti ini ya. BKPSD Bapak Jakatnya juga harus mengkoreksi benar-benar gitu. Jangan juga titipan-titipan juga, maksudnya titip-titipan yang emang harusnya masuk tapi dipaksakan. Harusnya hal-hal seperti ini yang harusnya jangan diakomodir gitu. Benar. Membahayakan apa namanya baiknya Pak Wali Kota ya Pak Sufyan Suri ya. Ya tapi kalau gue tetap yakin sama Pak Wali bahwa Pak Wali pasti bisa menempatkan orang-orang yang memang sesuai dengan kompetensinya karena beliau kan backgroundnya birokrat ya Bang. Yes. Yang selama puluhan tahun ini udah Pernah bekerja bersama tahu. Nah itu dia. Nah. Aret ada tambahan nggak?
Ya gini, tadi ada sisi satu kayaknya benar satu benang merah yang menarik Kak. Kalau mau ngebahas mutasi, kapan mutasi itu? Kalau dilihat-lihat dari beberapa kepala dinas yang akan mulai masuk pensiun. Gitu, kemungkinan besar ya bisa 2 bulan ke depan sih Bang ya. Yes, kalau dari informasi gue sih di bulan Juni. Tuh di bulan Juni. Di bulan Juni informasi gue ya. Tapi nggak tahu dari informasi teman-teman nih gitu. Ya gue sih ngeliatnya itu tadi kalau misalkan nggak dilakukan pengisian ya akan kosong lebih banyak ya akhirnya nanti mempengaruhi kinerjanya Pak Wali Kota gitu kan. Makanya kemungkinan benar bisa di Juni atau mungkin bisa di Mei gitu ya kan. Untuk mempersiapkan teman-teman kepala dinas yang bakal pensiun. Ada Pak Zamrowi, ada Bu Nuraini, bahkan Bu Nina juga ya. Tapi karena Bu Nina mungkin di Agustus, kayaknya apalagi udah secara strategis, jabatan strategisnya kurang karena ada staf ahli kan. Kalau gua ini kan emang kepala dinas dan Pak Jam ini kan kepala dinas gitu kan. Ini harus segera diisi mungkin apalagi ini berbicara keuangan daerah Kota Depok sama di sub dinas perhubungan nggak boleh kosong kan gitu. Iya benar. Emang Ponina juga Agustus supaya bisa mempersiapkan diri memasuki masa pensiunnya jadi waktunya lebih banyak. Kalau berkaca dari mutasi terakhir, Pak Wali kan juga udah sempat spill juga ya. Pak Wali bilang bahwa ASN-ASN yang dilantik pada saat itu bakal dilakukan evaluasi di 6 bulan ke depan. Jadi ada kemungkinan digeser di 6 bulan ke depan ya. Kalau kita hitung-hitungan dari Januari ya nanti mutasinya di Juni atau enggak Juli. Ya. Jadi secara hitung-hitungan itu ya 5% akurasinya. Jadi siap-siap aja jahit baju kayak gitu. Di Juni-Juli gitu ya kan. Baju baru. Terus Jun ada informasi lagi apa Jun? Yang baru Jun? Ya belum terlalu ini sih, belum terlalu solid infonya, masih seputar penjaringan nama mungkin ya. Sudah dibahas sama teman-teman. Siapa calon yang bakal kemana? Ya gue baru dapat itu doang tadi tuh. Infonya sih Bu Citra mau nempatin di BKD. Kalau nanti di sub siapa di tempat lain juga siapa, karena pasti akan ada juga yang akan ngisi ke kosongan di Polina ya untuk menjadi asisten. Sekdis saya naik lah. Ya sekdis ini bisa dari camat yang tadi gue bilang. Iya, ntar kan kosong kan. Iya. Gitu. Diisi sama camat ya. Oke, ada lagi? Ada yang mau tambahin? Maksudnya Sejauh ini sih cukup. kalau gue dapat informasi lagi terakhir ya, ini di kalangan grassroots, maksudnya jadi jabatan lurah ya, jabatan lurah kayak gitu-gitu. Karena ini bukan peringatan ya, maksudnya ini buat ditelaah juga sama Bapak Jakat dan Pak Wali. Soalnya banyak omongan lurah-lurah sebelumnya ini kan banyak juga tokoh ya, maksudnya tokoh masyarakat yang tadinya jadi lurah jadi kasih, terus malah kadang ada yang jadi sekel turun jadi kasih di kecamatan seperti itu malah jadi omongan. Khawatirnya kita nih, maksudnya kita redaksi ini khawatirnya jadi bumerang buat Pak Wali ketika nanti di periode selanjutnya. Karena lurah ini kan tokoh, misalnya tokoh dia nggak mungkin punya satu keluarga doang kan, maksudnya masih punya yang lain. Nah di lalanya maksudnya ketika nanti dia nyambung lagi mau jadi nyalon lagi Pak Walinya, ini jadi ada omongan dia aja pernah mutasi gua jadi kasih gitu. Terus masih bisa milih dia lagi. Nah ini hal-hal yang kayak gini maksudnya bisa nggak maksudnya dipikirkan lagi sama Bapak Jakat dan Pak Wali ketika memang menurunkan lurah atau seorang camat gitu, minimal digeser lah, jangan sampai diturunin. Jadi khawatirnya nanti malah jadi bumerang buat Pak Wali ketika nanti mau menjabat lagi. Hal-hal yang kayak gini maksudnya. Dampak politisnya. Nah ya dampak politisnya, karena emang kita nggak pikir juga lurah ini kan banyak tokoh di Kota Depok ini. Dari 63 ini pasti ada tokoh. Nggak melulu daerah biasanya. Nggak melulu IPDN. Sementara IPDN ini kan orang datang semua. Nah ini jadi takutnya jadi bentrokan. Nah ini hal ini yang di bawah ini udah jadi omongan lah.
tiba-tiba lo datang kan gitu. Nah, ini hal-hal ini harus benar-benar dipikirkan sama Baper Jakat lah. Ini salah satunya Baper Jakat kan memang berkewenangan untuk mengajukan ke Pak Wali gitu. Oke? Ya. Oke. Ada tambahan dari Gerard gak? Ya mungkin Gerard mau jadi kepala satpol PP kali. Udahlah. Oke, tutup deh. Oke. Pokoknya jangan lupa pantengin terus kalau kalian pengen tahu soal mutasi jilid 4 di Radar Depok. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, bye.